Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi Siregar, NIM 222327000009. Ini kelas 3A, Prodi Tadris IPS, mata kuliah Antropologi, Fakultas Tarbiyah dan Tadris dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. 6 agama di Indonesia, kitab suci dan tempat ibadah. Agama di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang kita ketahui, memiliki beragam suku, kebudayaan dan kepercayaan, dan setiap kepercayaan sendiri itu memiliki perbedaan antara satu sama lain, yang membuat seringkali memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. 6 agama yang sudah diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut penjelasan mengenai setiap agama tersebut. Pertama, agama Islam. Sejarah singkat agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di negara Indonesia, dan diperkirakan muncul agama Islam terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, yaitu tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan penerimaan wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Muhammad SAW. Di Indonesia sendiri, agama Islam pertama kali masuk diperkirakan pada sekitar abad ke-7 dan 8 melalui para pedagang Arab dan Persia yang datang ke Indonesia pada zaman itu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Islam di Indonesia berjumlah 207 juta jiwa dengan persentase 87,2% dari keseluruhan masyarakat Indonesia, dan menjadi agama terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dari mengenai sejarah Islam serta menjelaskannya dari sudut pandang dalam, seperti pada masa Nabi Muhammad, Khalifah 4, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga masa kini, buku Pita Sejarah Islam hadir untuk menjelaskan itu semua, yang meningkatnya ke dalam satu buku. B. Kitab suci agama Islam, Al-Quran. Dalam ajaran kitab suci yang digunakan adalah Al-Quran, yang di dalamnya terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat dari Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat dari Ad-Dud, maupun 2.214 ayat menurut riwayat dari Warsi. Berikut beberapa secara berurutan 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah atau pembuka, Al-Baqarah atau sapi betina, Ali Imran atau keluarga Imran, An-Nisa atau wanita, Al-Maidah atau jamuan, Al-An'am atau hewan ternak, Al-Arab atau tempat yang tertinggi, Al-Anfal adalah harta rampasan perang, At-Tawba atau pengampunan, Yunus atau Nabi Yunus, Hud atau Nabi Hud, Yusuf atau Nabi Yusuf, Arad atau guru, Ibrahim atau Ibrahim, Al-Ijr atau gunung, Al-Ijr, An-Nal atau lebah, Al-Isra atau perjalanan malam, Al-Kahfi atau penghuni gua, Al-Maryam, Taha, An-Nabiyah, Al-Hajj, Al-Mu'minun atau orang-orang mukmin, An-Nur atau cahaya, Al-Furqan atau pembeda, As-Surah atau penyair, An-Namal atau semut, Al-Qasas atau kisah-kisah, Al-Ankabut atau laba-laba, Arum atau bangsa Romawi, Luqman atau keluarga Luqman, As-Sajadah atau sajadah, Al-Ahzab atau golongan-golongan yang bersekutu, Sabah atau kaum Sabah, Fatir atau pencipta, dan masih banyak yang lagi. C. Hari besar agama Islam. Islam memiliki beberapa hari besar, di antaranya adalah Idul Fitri atau lebih kenal dengan sebutan Lebaran, yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Idul Adha yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 20 Juli 21 dilakukan untuk memperingati peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahun baru Hijriah pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 9 Agustus 2021. Perayaan ini dilakukan oleh terus mengingatkan umat Islam akan sejarah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Islam Mi'raj yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 11 Mei 2021. Perayaan ini dilakukan untuk memperingati perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
2. Kristen Protestan. A. Sejarah agama Kristen Protestan. Agama Kristen merupakan agama yang muncul pertama kali di sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemunculan pertama kali agama ini terjadi di Belanda pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Kristen Protestan di Indonesia berjumlah 16,5 juta jiwa dengan persentase 6,9% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama kedua terbesar di Indonesia. Dalam mempelajari lebih dalam mengenai nilai-nilai agama Kristen Protestan, Gereja Kristen Protestan di Bali GKBPB mengeluarkan buku Berakar Bertumbuh Berbuah di dalam Kristus. B. Alkitab Suci Agama Kristen Protestan. Alkitab bagi yang pemegang agama Kristen Protestan menyebut kitab suci mereka dengan sebutan Alkitab yang terdiri dari 66 bagian yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 39 yang masuk ke dalam Perjanjian Lama dan 27 yang masuk ke dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam akibat dapat dikelompokkan bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan gaya penulisan dan isinya. Perjanjian Lama terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama kitab Taurat yang terdiri atas 5 kitab, yang kedua sejarah yang terdiri atas 12 kitab, yang ketiga kitab puisi yang terdiri atas 5 kitab, yang keempat kitab nabi-nabi besar yang terdiri dari 5 Alkitab, yang kelima yang terakhir kitab nabi-nabi kecil yang terdiri dari 12 kitab. Selanjutnya perjanjian pada dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kitab Injil yang terdiri atas 4 kitab, yang kedua sejarah yang terdiri atas 1 kitab, yang ketiga surat-surat Rasul yang terdiri atas 21 kitab, yang keempat yang terakhir kitab Wahyu yang terdiri atas 1 kitab. C. Hari besar Kristen Protestan. Yang pertama, Natal yang merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus jatuh pada tanggal 25 Desember. Yang kedua, Hari Paskah merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kebangkitan Yesus. 3. Pentakosta merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati pencurahan Roh Kudus yang dilakukan 50 hari setelah hari Paskah. Keempat, kenaikan Isa Al-Masih, perayaan yang dilakukan untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus yang dilakukan 40 hari setelah hari Paskah. Kelima, yang terakhir, wafat Isa Al-Masih, perayaan yang dilakukan untuk memperingati kematian Yesus yang dilakukan 3 hari setelah Paskah. Yang ketiga, Katolik. A. Sejarah agama Katolik. Agama Katolik merupakan agama yang pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan adanya kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi untuk mencari rempah-rempah. Para rakyat Maluku juga menjadi penganut pertama dari agama Katolik di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang memperkirakan masyarakat yang memeluk agama Kristen Katolik di Indonesia jumlah 6, juta jiwa dengan persentase 2,9% dari keseluruhan masyarakat Indonesia menjadi agama ketiga terbesar di Indonesia. Sebagaimana sarana maupun alat untuk mendalami nilai serta memiliki pemahaman iman Katolik. Buku Iman Katolik, buku informasi dan referensi dapat Grametz jadikan sumber informasi. Yang ke B, kitab suci agama Katolik. Dalam agama Kristen Katolik menyebut untuk kitab suci juga sama dengan agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab. Alkitab dalam ajaran agama Kristen Katolik terbagi menjadi 73 kitab yang dibagi lagi menjadi 46 yang masuk ke dalam Perjanjian Lama dan 27 yang masuk ke dalam Perjanjian Baru. Hampir bersama dengan Alkitab Kristen Protestan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Alkitab Katolik juga dibagi menjadi beberapa bagian. Perjanjian Lama terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kitab Pentateuch yang terbagi atas 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Yang kedua, kitab sejarah yang terbagi atas 16 kitab, yaitu kitab Yosua, kitab Hakim, kitab Rut, kitab 1 Samuel, kitab 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja, kitab 1 Tawarik, kitab 2 Tawarik, kitab Ezra, kitab Nehemia, kitab Tobit, kitab Yudit, kitab Ester, kitab 1 Makabe, dan kitab 2 Makabe. Yang ketiga, kitab Puitis dan Hikmat yang terbagi atas 7 kitab, yaitu kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, kitab Kebijaksanaan Salomo, dan kitab Putera Sirak. Yang keempat, yang terakhir, kitab para nabi yang terbagi menjadi 18 kitab, yaitu kitab Yesaya, kitab
Yeremia, kitab Ratapan, kitab Baruk, kitab Yezkiel, kitab Daniel, kitab Hosea, kitab Yoel, kitab Amos, kitab Obadya, kitab Yunus, kitab Mikha, kitab Nahum, kitab Habakuk, kitab Zefanya, kitab Hagai, kitab Zakaria, dan kitab Maleakhi. Selanjutnya baru dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Injil yang terbagi atas 5 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, kisah para rasul yang merupakan bentuk catatan mengenai iman, pertumbuhannya, dan bagaimana cara hidup di gereja. Ketiga, epistola atau surat-surat yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu surat-surat Paulus dan surat apostolik. Surat Paulus merupakan surat yang ditulis oleh Santo Paulus maupun muridnya pada tahun 54 Masehi sampai 80 Masehi. Surat-surat Paulus terbagi atas 14 bagian, yaitu Roma, Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Tinus, Filemon, dan Ibrani. Selanjutnya surat-surat apostolik yang merupakan hasil tulis dari beberapa penulis pada tahun 65 Masehi sampai 55 Masehi. Surat apostolik terbagi atas 7 bagian, yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Kitab yang pertama, kitab Wahyu, yang merupakan kitab terakhir pada perjanjian baru yang ditulis pada tahun 9 Masehi. 7 hari besar agama Katolik. Yang pertama, Natal sama seperti Kristen, perayaan dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Yang kedua, hari raya Santa Perawanan Maria merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kepercayaan gereja bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda yang jatuh pada tanggal 8 Desember. Kedua, kenaikan Isa Al-Masih merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, yaitu jatuh pada tepatnya hari ke-40 setelah hari Paskah. Yang tiga, hari suci Paskah yang terbagi menjadi 3 hari suci, yaitu Kamis Putih yang dilakukan untuk memperingati peristiwa perjamuan terakhir Yesus dengan muridnya, Jumat Agung yang dilakukan untuk memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib, dan hari Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, Hindu. Sejarah agama Hindu. Agama Hindu datang pertama kali ke Indonesia melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India. Diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad ke-4. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang menganut nilai-nilai Hindu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, yang memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Hindu di Indonesia berjumlah 4 juta jiwa dengan persentase 1,7% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia, dan menjadi agama keempat terbesar di Indonesia. B. Weda. Kitab suci agama Hindu. Dalam agama Hindu, kitab suci yang digunakan sebagai ajaran adalah Weda atau Veda. Weda sendiri memiliki makna yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Ved, yang memiliki arti pengetahuan, sehingga Weda atau Veda memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna yang kekal abadi serta berasal dari Hayang Widhi Wasa. Weda dalam pembagiannya terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu Weda Suruti yang isi dalamnya mengenai wahyu, dan Weda Samati yang di dalamnya merupakan pedoman manual bersumber dari Weda Suruti. Weda Suruti dalam ajaran agama Hindu merupakan kitab wahyu yang secara langsung diturunkan oleh Tuhan. Weda Suruti juga memiliki nama lain, yaitu Caturweda, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1 Rigveda atau Rigveda Samhita, Samahweda Samhita, yang ketiga Yajurveda Samhita, yang keempat Atharva Weda Samhita. Weda Samati yang isinya merupakan bentuk susunan pengelompokan materi secara sistematis dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1 kelompok Wedangga yang terdiri 6 bidang, yaitu siksa atau ponenika, wajakarana, dan tata bahasa, canda atau lagu, niruktah, jyotisa atau astronomi, dan kalpa. Kedua, kelompok Upaweda yang terdiri 5 jenis, yaitu Itihasa, Purana, Antasastra, Ayurveda, dan Ganharva Weda. 7 hari agama besar Hindu. 1. Nyepi merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati tahun baru Saka yang dilakukan 1 tahun sekali. Kedua, Kuningan merupakan hari suci yang dirayakan setiap 6 bulan sekali, yang jatuh tepat setelah 10 hari perayaan hari Galungan. Ketiga, Galungan dirayakan setiap 6 bulan sekali sebagai hari suci yang dilakukan sebagai
perayaan kemenangan pajak melawan kebatilan. A. B. Buddha. Kedatangan agama Buddha di Indonesia terjadi pada abad ke-5 Masehi. Hal tersebut diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prasasti yang ditemukan. Agama Buddha pertama kali diperkirakan dibawa oleh pengelana Pahasien yang berasal dari Cina. Pada abad ke-7 terdapat kerajaan Buddha yang berkembang di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat dari pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara yang berdiri hingga tahun 1377. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Buddha di Indonesia berjumlah 1,7 jiwa dengan persentase 0,7% yang dari keseluruhan masyarakat di Indonesia menjadi agama kelima terbesar di Indonesia. B. Kitab suci agama Buddha. Agama Buddha atau juga yang sering disebut dengan agama Buddha Dhammah memiliki kitab suci yang seringkali dikenal dengan Pitaka atau keranjang. Pitaka terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. 1. Vinaya Pitaka merupakan bagian yang berisi mengenai hal-hal yang peraturan yang para penganut ajaran Buddha atau yang lebih dikenal dengan Bhikkhu dan Bhikkhuni, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Sutta Bhihangka, Handahaka, memiliki 2 kitab, Mahapangga yang Cullapangga, yang terakhir Paripara. 2. Sutta Pitaka yang terbagi menjadi 5 bagian dalam bentuk buku 3 Dikha Nikaya yang terdiri dari atas 40 sutta yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Silakkhanda Pagga, Mahapagga, Paticca. 4. Majjhima Nikaya yang terdiri atas khotbah menengah yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 2 Panasa pertama yaitu berisi 50 sutta dan Panasa terakhir yang berisi 50 sutta. 5. Anguttara Nikaya yang terdiri atas 11 bagian, di dalamnya meliputi 9.557 sutta. 6. Samayutta Nikaya yang terdiri atas 7.766 sutta. 7. Khuddaka Nikaya terdiri atas sekumpulan 15 kitab. Abhidhamma Pitaka terdiri dari 7 buku, yaitu Dhammasanggani, Vibhanga, Dhatu Katha, Punggalam Panati, Kathamatu, Yamaka, dan Padhana. C. Hari besar agama Buddha. Hari yang pertama, hari Waisak, yang dilakukan oleh para pemegang agama Buddha dalam memperingati kelahiran Buddha. Hari Magga merupakan perayaan yang dilakukan oleh para penganut agama Buddha yang dilahirkan dalam bentuk upacara agamaan. Yang ketiga, Asadha merupakan perayaan yang dilakukan memperingati pertama kalinya Buddha yang pertama mengajarkan Dhamma kepada tahun 2021, jatuh pada tanggal 24 Juli 2021. Konghucu. Sejarah agama Konghucu. Ajaran Konfusius atau Konfusianisme yang kemudian berubah menjadi Konghucu seperti yang kita ketahui sekarang. Pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada abad ke-17, di mana salah satunya buktinya terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan yang bagi penganut ajaran tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Konghucu Indonesia berjumlah 0,1 jiwa dengan persentase 0,0% kalau masyarakat Indonesia. Jadi karena untuk saat ini sampai B. Kitab suci agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki 2 kitab utama, yaitu kitab suci dan kitab Wujing, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Kitab suci Wujing yang secara langsung bersumber dari Nabi Konghucu hingga memiliki beberapa bab, yaitu yang pertama, kitab ajaran besar yang disebut dengan Da Sue Tai Tak. 2. Kitab tengah sampurna atau yang disebut dengan Zongyang Tiangyang. Yang ketiga, kitab sabda suci atau yang disebut dengan Lungi Lunyu. Yang keempat dan yang terakhir, kitab Mingchu yang disebut dengan Mengzi Mingchu. Kitab Pungji yang bersumber dari para nabi purba dan raja suci terdiri dari kitab suci saja atau yang disebut dengan Sijing. Yang kedua, kitab Hikayat atau yang disebut dengan Sungjing. 3. Kitab perubahan atau disebut dengan Injing. Kitab kesusilaan atau yang disebut dengan Lijing. Kelima, King Chun Chiu atau yang disebut dengan Chun Chiu Jing. Hari besar agama Konghucu. Yang pertama, tahun Membar Imlek jatuh setiap tanggal 1 bulan 1 Imlek. Dalam melakukan perayaan ini biasanya orang yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Cap Gomeh merupakan hari raya diperingati dengan melakukan upacara sembahyang jatuh pada tanggal 15 bulan 1 Imlek sebagai bentuk ucapan terima kasih memulai kehidupan baru kepada Tuhan. Ketiga,
Cheng Beng yang jatuh pada tanggal 5 April atau bulan ketiga Imlek melakukan kegiatan membersihkan makam dan manakah makam yang rusak. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai beragama yang ada di Indonesia beserta kisah suci dan hari raya besar masing-masing. Keragaman agama yang di Indonesia bukan menjadi sebuah sumber pecahan bagi setiap masyarakatnya, namun menjadi suatu kekuatan bagi negara Indonesia karena keberagaman tersebut dan sifat toleransi dari setiap agama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.